Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, mengawali pagi hari kita ini pada sesi Hidayah Pagi, tentu ini menindaklanjuti pertemuan yang sebelumnya sudah kita mulai pada hari-hari sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang istighfar. Sudah apa masalah kita? Coba mulailah dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan sunnahnya, mengikuti teladan-teladan yang beliau sudah titipkan kepada kita. Taraktu fikum amrain Al-Quran was intamassaktum fiha lan tadillu abada. Ketika kita berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka insyaallah kita tidak akan pernah tersesat. Selalu akan ada jalan di mana kita mendapatkan kesulitan. Tentu dua perkara ini sudah kita ketahui bersama bahwa ialah Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak salawat, mudah-mudahan kita semua berada dalam jalan kebenaran, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada sahabat beriman, para sahabat hidayah dimanapun Anda berada, mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam kesulitan. Mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin sedang menantikan pertolongan-pertolongan, entah itu dari tangan siapa atau siapapun yang sedang terkena masalah, yang sedang menginginkan sesuatu. Mari kita doakan saudara-saudara kita. Mari kita mendoakan mereka dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan segala urusan dan apapun yang sedang ada pada kehidupan kita ini, problematika kehidupan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tema kita pada pagi yang berbahagia ini di acara Hidayah Pagi adalah sudah kalamin aja ada Allah Subhanahu wa taala.
Rasa-rasanya kalau mendengar tema ini ringan-ringan saja, tetapi ini luar biasa. Dalam problematika kehidupan, tentu banyak peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang kita lalui, yang kita lewati, yang kadang-kadang membuat kita merasa putus asa, merasa tidak mampu, merasa bahwa begitu tidak adilnya hidup ini. Mari kita sejenak mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid, tepatnya pada Quran ayat 19 sampai 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ini mengandung makna yang begitu dahsyat, namun pembahasan inti kita pada Hidayah Pagi kali ini adalah di ayat 22, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Setiap bencana apapun yang terjadi di muka bumi ini dalam kehidupan kita
yang menimpa dirimu, yang menimpa kita, sesungguhnya semuanya itu telah tertulis dalam kitabnya Allah di Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya. Dan sungguh ya, yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita memahami ayat ini secara teks, kita paham bahwa Allah lah yang mampu mendatangkan mudarat dan memberikan manfaat dalam kehidupan ini. Allah lah yang mampu mengangkat kesulitan dan memberikan kelapangan kepada kita. Allah lah yang mampu memberikan kita rezeki dan mencabut rezeki itu dari kita. Allah lah yang mampu memberikan kita kebahagiaan dan mencabut kebahagiaan itu dari kita. Allah lah yang mampu memberikan kita kekuasaan dan mengambil kekuasaan itu. Tentu banyak manusia di antara kita ini ya tidak menyadari tentang bagaimana peristiwa kehidupan ini begitu terstruktur, begitu terjadi dalam bentuk yang begitu indah. Begini, ketika kita menjalani kehidupan ini, berinteraksi, melakukan sebuah kegiatan, kebanyakan kita menggunakan logika, pikiran, sehingga melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan logika kita, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, di situ titik letak beratnya hati ini untuk menerima keadaan dan kondisi tersebut. Karena yang kita inginkan sebagai manusia selalu berambisi sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan, dan sudah jauh daripada itu Allah mengingatkan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Terkadang kita sebagai hamba biasa memiliki keterbatasan yang banyak, bukanlah sosok yang sempurna. Mungkin bisa jadi kita membenci sesuatu karena apa yang menimpa kita, yang terjadi kepada kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kita benci terhadap sesuatu itu. Atau bahkan kita cinta terhadap sesuatu. Menurut kita itu baik, menurut kita itu bagus, menurut kita itulah yang terbaik untuk kita. Dan begitu juga mungkin orang lain. Bisa jadi itu yang terbaik menurut orang lain, bisa jadi itu yang terbaik untuk diri kita sendiri, menurut kita. Tetapi kita tidak tahu bahwasanya bisa jadi itu pula lah yang terburuk untuk kita. Kenapa demikian? Kenapa harus seperti itu? Ini menandakan keterbatasan kita sebagai hamba. Dan ini menandakan bahwa kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan dan menunjukkan jalan-jalan mana yang harus kita tempuh menuju jalan-jalan yang lurus. Sahabat, dimanapun Anda berada, pemirsa, sebelum kejadian itu terjadi, sebelum musibah ini ada pada diri kita, jauh daripada itu, Allah sudah menetapkan itu. Dan ketahuilah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketetapan yang terbaik dan terindah dalam kehidupan kita ini. Maka tidak selayaknya lah seorang mukmin mengeluh. Tidak selayaknya seorang mukmin kemudian merasa bahwa tidak adil Allah Subhanahu wa taala. Sederhana sekali, bagaimana kita bisa mengukur, bagaimana kita bisa melihat, dan bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri kita. Perbandingan antara kita
bersama dengan Allah, mengingat Allah, ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mencari dunia. Di sini ketika dunia lebih utama dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kejadian-kejadian yang terjadi pada kehidupan kita ini tidak bisa kita mengatakan udah kalemin aja. Karena hati ini masih terpaut dalam dunia dan akan terasa hampa ketika kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan di dunia itu. Sementara Allah ingatkan di ayat sebelum ayat yang kita bahas tadi, masih pada surah yang sama, tepatnya di ayat 20, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai kalian yang berambisi, wahai kalian yang punya nafsu untuk menguasai dunia, untuk mencari dunia, mencari kebebasan di dunia, mencari surga di dunia. Allah mengingatkan. Apa peringatan Allah Subhanahu wa taala? Peringatan Allah Subhanahu wa taala, ya, berbentuk fi'il amr, berbentuk sebuah pengumuman yang berarti adalah kabar yang besar dan harus kita tanamkan baik-baik dalam menjalankan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah, dunia ini sesungguhnya kehidupan dunia yang hanyalah permainan semata. Ya. Permainan semata dan senda gurau. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan kepada kita. Harus kita dasari dulu kehidupan ini bahwa sementara. Fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua di muka bumi ini akan sirna. Semua di muka bumi ini hanyalah bersifat sementara. Perhiasan, ya, dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba kekayaan dan anak keturunan. Inilah yang terjadi bagi para pecinta dunia. Mereka mengira bahwa dunia ini adalah sumber kebaikan baginya. Maka berlomba-lomba menumpukan harta, berlomba-lomba kemudian membanggakan keturunan dan lain sebagainya. Dan ini tidak bagus. Di mana titik letak ketidakbagusannya? Di mana titik letak kita salah dalam mengambil langkah ketika kita menjadikan dunia sebagai ajang kesuksesan kita, ajang perlombaan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Jadi ternyata ada segolongan orang, sekelompok manusia yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain dia menjadikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ada cinta-cinta yang lain. Yang dimana cinta ini dia jadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi kecintaannya terhadap sesuatu ini melebihi cintanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sesuatu ini seperti mereka mencintai Allah. Nah, tentu sesuatu ini tidak luput dan tidak lepas daripada apa yang berkaitan dengan dunia. Karena di ayat lain, tepatnya pada Quran surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya." Harta juga anak keturunan itu merupakan perhiasan dunia. Begitu juga dengan ayat yang tadi. Dan Allah sebutkan di banyak-banyak ayat. Tidak hanya pada satu dua ayat yang kita sebutkan. Menandakan bahwa Allah ingin memberikan penegasan kepada kita. Baik dari kisah-kisah yang sudah lalu, baik dari sejarah-sejarah yang sudah lampau. Kejadian-kejadian ini menandakan bahwa, hai kalian para manusia, kalaulah kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian termasuk
orang-orang yang cinta kepada Allah, tetapi menjadikan cinta-cintanya itu juga kepada orang lain, kepada sesuatu yang lain. Bahkan cintanya kepada sesuatu itu sama seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan yang lebih parah, cintanya terhadap sesuatu itu jauh lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillah, tsumma na'udzubillah. Para sahabat dimanapun Anda berada, saya dari tadi memulai untuk kemudian membangun mindset, pola pikir dulu, baru nanti kita akan masuk. Bagaimana kemudian kita bisa menerima, kalem, tabah, sabar dari segala ketetapan yang kita alami dalam problematika kehidupan ini. Jadi sampai di sini kita paham bahwa apapun, dalam bentuk apapun, sebesar apapun, sedahsyat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, yang kita alami dalam hidup ini, yang mungkin kita merasa kita tidak mampu untuk melakukannya, yang mungkin kita merasa ini adalah berat untuk kita lakukan, atau kita terima, atau kita sabar dan tabah untuk menjalaninya. Ingat, semua hanya sementara. Semua hanyalah permainan senda gurau yang akan sirna dan hilang, dan Allah akan menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik. Karena Allah janji, inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan, di balik kesempitan, di balik masalah, di balik musibah, apa yang kita hadapi saat sekarang ini, ada kebaikan, ada ganjaran, ada hadiah, ada hikmah yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Para sahabat dimanapun Anda berada, baik. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kenapa dan bagaimana kita harus bisa merelakan segala sesuatu ini terjadi? Bahwasanya ketika kita terkena atau dalam kondisi kita ini merasa sempit, susah dan lain sebagainya, fafirru ilallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat, tepatnya pada ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Ya. Maka bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kalian peringatan-peringatan yang jelas tentunya. Jadi kejadian apapun yang ada dalam kehidupan kita ini yang terjadi, sudah kalemin saja, kembali kepada tujuan utama kita. Fafirru ilallah, kembalilah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalilah dalam keimanan dan ketakwaan, meningkatkan ibadah amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ada sebuah nasihat yang sangat luar biasa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu khalfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yawman, faqal ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Suatu ketika Ibnu Abbas berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, wahai anak kecil, wahai Ibnu Abbas, inni u'allimuka, pada hari ini yauman kalimat, hari ini saya akan memberikanmu nasihat, beberapa kata, beberapa nasihat. Pertama, Rasulullah SAW menyampaikan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahik. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah.
Wahai Ibn Abbas, jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Seandainya umat manusia ini semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat, memberikan sebuah kebaikan kepada hidup kita, kepada diri kita, maka kebaikan dan manfaat itu tidak akan terjadi kecuali segala sesuatu yang Allah sudah tetapkan dan tuliskan untuk kita dalam kehidupan kita. Artinya tidak ada yang bisa terjadi apapun itu, hatta sampai kemudian seluruh makhluk manusia ini berkumpul untuk memberikan kebaikan kepada kita, tetapi jika Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Ataupun sebaliknya, wahai anak kecil, wahai Ibnu Abbas, seandainya pun seluruh makhluk manusia ini berkumpul untuk mencelakakan kamu, memberikan mudarat kepada kamu, maka ketahuilah semua itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis saf. Jadi telah diangkat pena dan sudah ditetapkan bagaimana kehidupan kita ini. Ada riwayat lain, namun pada kesempatan ini kita hanya ingin mengambil faedah daripada hadis Rasulullah SAW ini, bahwa kalaulah kita mengalami sebuah peristiwa yang dahsyat menurut kita, problematika kehidupan, banyak hutang, susah rezekinya, ya, dicaci, dimaki, direndahkan, dan lain sebagainya. Satu, fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semua urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 5 kali dalam sehari untuk kemudian kita kembali dan meminta petunjuknya. Tak kala kita hendak memulai hari kita, maka Allah menyediakan sholat subuh kita ini 2 rakaat, tidak banyak, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang menurut kita mungkin itu berat atau segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan zuhur, salat zuhur, untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan dan melaporkan, mengabarkan apa yang kita ingin lakukan, apa yang sudah kita lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan salat asar kepada kita. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu selebar-lebarnya untuk berbicara kepadanya hal apa yang terjadi dari jarak zuhur sampai ke asar. Setelah itu Allah datangkan salat maghrib. Allah buka pintu selebar-lebarnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat, luangkan semuanya, keluarkan semuanya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup dengan mendatangkan salat Isya. Dengan kita melaksanakan salat Isya, kita sampaikan, hari ini semua sudah berlalu, hari ini semua sudah terjadi, mari untuk memperbaiki, kita minta apa yang kita inginkan di esok harinya. Lalu di sepertiga malam kita bangun bangun untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan curhat sama manusia. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para sahabat dimanapun Anda berada, ihfazillah yahfazuk. Ketika kita jaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita. Maksud dari sini adalah menjaga zikir kita, menjaga amalia kita, menjaga akhlak kita,
menjaga segala sesuatu amal soleh kita. Jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun, kapanpun, apapun kondisinya, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ketika kita hendak meminta pertolongan, awali meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kemudian kita ini hendak meminta pertolongan, awali meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, panggil namanya. Allah memiliki banyak nama. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, panggil, sebut namanya, maka dia akan memberikan solusi. Dia akan memberikan jalan dalam kehidupan kita ini. Kalau kemudian kita mengalami sebuah kesusahan, bismillah, kita libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakin manusia ini apapun yang dia ingin lakukan, baik itu baik ataupun buruk dalam kehidupan kita yang akan terjadi kepada diri kita, ingat, tak akan ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sampai di sini sekarang kita paham bahwa kalau kita bersama dengan Allah, maka Allah akan bersama dengan kita. Dan ingat, sudah kalamin saja, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Limpahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha agung, zat yang maha besar, zat yang maha mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masya Allah. Kalau kita berpikir bahwa kita tidak mampu menanggung, kalau kita berpikir bahwa kita tidak mampu melakukan apa yang saat sekarang ini terjadi pada kita, musibah saat sekarang ini yang kita alami, masalah yang ada pada hidup ini, kehidupan kita berat, sempit, ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bahwa kita mampu dan bisa melalui semua itu. Allahu Akbar. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para sahabat dimanapun Anda berada, Allah berkali-kali mengulang firman-Nya terkait dengan kembali kepadanya, terkait dengan mengajak kita, memerintahkan kita, menyeru kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Bahwa sesungguhnya pemilik otoritas langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menguasai langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilik langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala urusan kita kembalikan. Segala bentuk apapun yang kita lakukan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala aspek kehidupan, apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menyelesaikan permasalahan kehidupan kita. Wahai para hamba-hamba sekalian yang sekarang merasakan bahwa dia dalam kesusahan dan kesempitan, yang sekarang sedang galau dan risau bagaimana hidup ini, sudah cukup, kalemin aja, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai para hamba-hambaku sekalian yang sedang berputus asa, yang sedang merasa tidak punya lagi jalan keluarnya, yang sedang merasa bahwa benar-benar kehidupan ini berat dan tidak adil bagi saya, la taqnatu min rahmatillah. Sekalipun manusia ini membenci dan merendahkan dan tidak memberikan kita jalan, ingat,
ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat dan bisa menyelesaikan seluruh masalah kita, bisa mengangkat derajat kita dari hamba-hamba yang lain ketika kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dimanapun Anda berada, maka mari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu membiasakan lisan kita ini untuk berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam kehidupan kita ini. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Maka hamba yang dhaif ini meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir acara kita pada pagi hari ini di Hidayah Pagi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka anta khairul ghafilin wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.